Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada dua sosok yang sangat menginspirasi sekali. Yang pertama di samping saya itu ada seorang pendakwah sekaligus akademisi yang sudah malang melintang di Kalimantan Selatan, yaitu adalah Dr. Syahrial Saddiq. Beliau ini adalah akademisi dari S1, S2 bahkan sampai S3. Di samping beliau ada seorang pendakwah sekaligus juga akademisi di STIT Darul Hijrah. Beliau adalah Ustadz Awad. Assalamualaikum Ustadz Syahrial. Waalaikumsalam Ustadz Zubair. Assalamualaikum Ustadz Awad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai seputar Ramadan kepada dua orang tokoh kita yang sangat luar biasa ini. Mungkin banyak di antara kita yang belum memahami terkait seputar Ramadan. Kita hanya sekedar mungkin menjalankan rutinitas tahunan, datang bulan suci Ramadan kita puasa dan sebagainya. Tapi apakah pertanyaan itu, apakah kita mengerti esensi dari Ramadan itu bagaimana, sejarahnya bagaimana? Dan hari ini kita akan kupas tuntas, kita perdalam bersama dua orang tokoh yang sangat luar biasa ini. Yang pertama saya ingin ke Ustadz Awad terlebih dahulu. Ustadz, agar masyarakat kita ini tidak hanya menjalani rutinitas biasa, puasa dan sebagainya, memasuki bulan Ramadan, tapi sebenarnya sejarah dari Ramadan itu sebenarnya seperti apa sih, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bahwa puasa khususnya disebutkan di dalam ayat bahwa puasa ini memang Allah wajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana juga diwajibkan untuk umat-umat sebelum kamu. Berarti sepanjang sejarah manusia ada cara hidup yang Allah berikan kepada manusia. Ada pola hidup yang Allah berikan kepada manusia agar pola hidupnya menjadi sebuah kebiasaan baik untuknya dan menjadikan manusia menjadi lebih baik sebagai manusia. Itulah yang disebut sebagai puasa. Dikehendakilah bahwa manusia yang berpuasa itu adalah menahan lapar dan dahaganya. Guna apa? Menahan rasa rakusnya. Karena manusia ini dalam sejarahnya adalah makhluk yang rakus. Nah, dengan pola hidup yang dia mampu menahan rasa, menahan hawa nafsunya, menahan keinginan terbesarnya, maka dikehendakilah bahwa manusia yang berpuasa itu adalah manusia yang melahirkan manusia yang tidak rakus. Jadi kebanyakan orang pada saat Ramadan itu, Ustaz, mereka itu mikirnya tahunya bahwa menahan lapar dari imsak sampai maghrib. Esensi yang mereka tahu itu. Tapi sebenarnya puasa itu apakah hanya sebatas itu, Ustaz? Kalau dari sudut pandang Dr. Syahrial sendiri bagaimana? Iya, esensinya ialah puasa itu menahan ya, selain nafsu kita dari makanan ya, minuman dan sebagainya, ya nafsu-nafsu lain seperti yang ada di indera kita, memandang hal yang tidak dibenarkan olehnya, kemudian membicarakan hal-hal yang tidak baik, mendengarkan hal-hal yang tercela ya, kemudian menggibah, memfitnah dan sebagainya. Nah, itu semua harus kita tidak lakukan ya. Hal-hal yang tercela tidak boleh kita lakukan. Kita harus menjadi insan yang bertakwa, menjalankan apa yang diperintahkan olehnya, serta tidak menjalankan apa yang dilarang oleh. Itu esensinya. Tapi gini ya, Ustadz Awad dan Ustadz Syahrial, sebenarnya yang sangat menarik, mungkin ada bagian banyak kalangan yang mungkin belum mengerti dan memahami, lagi-lagi kita kembalikan ke sejarahnya. Puasa itu sebenarnya apakah hanya sebatas
tadi menahan diri, menahan makan. Tapi apakah ada sejarah di balik itu? Awal mula puasa itu kenapa orang harus diwajibkan puasa? Itu bagaimana, Ustaz? Mungkin ada banyak, khususnya kalangan anak muda yang mungkin belum tersentuh dalam hal agama, belum mengerti itu. Kenapa sih sebenarnya jadi kita tuh harus puasa gitu? Bagaimana tuh, Ustaz? Di dalam kitab tafsir juga di dalam kitab tarikh dijelaskan bahwa orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi juga berpuasa. Nabi Zakaria juga dituntut berpuasa. Ketika Nabi Zakaria dia tidak mampu berbicara, akhirnya dia disebutkan sebagai orang yang berpuasa secara pembicaraan, bahwa sejarah puasa akhirnya menjadi yang saya sebutkan tadi, pola hidup ya. Pola hidup. Lebih kepada pola hidup. Jadi pola hidup agama itu adalah pola hidup puasa. Sehingga orang yang beragama adalah dia dituntut untuk seperti Pak Dokter katakan tadi, dia menahan makan dan minumnya, bukan cuma sebatas itu, tapi dia justru menahan daripada rakusnya, menahan daripada pembicaraan kotornya, daripada buruk hatinya. Jadi puasa itu sebenarnya penting untuk manusia. Jadi ketika Allah menyebutkan bahwa itu juga diwajibkan atas kaum sebelumnya, itu menandakan bahwa puasa ini adalah sepanjang sejarah manusia. Jadi puasa itu menghendaki manusia itu adalah menjadi manusia yang lebih baik. Nah, tapi ini menarik, Ustaz, apa yang disampaikan oleh Ustadz Awad tadi. Beliau mengatakan bahwa puasa itu bukan hanya dijalankan oleh orang-orang muslim gitu ya, Ustaz? Ya. Apakah benar gitu, Ustaz? Iya. Tapi orang-orang yang Nasrani dan sebagainya, itu mereka juga, apakah mereka itu juga berpuasa? Ya, mereka berpuasa tapi dengan cara mereka. Oh, dengan cara mereka. Sebagai contoh misalkan, orang-orang Yahudi itu mereka berpuasa khususnya 10 Muharram. Karena mereka yakini bahwa Nabi Musa alaihissalam menyeberang laut itu, melewati laut itu adalah pada 10 Muharram. Nah, orang-orang Yahudi seperti itu. Orang Nasrani juga begitu, tapi cara mereka berpuasa tidak seperti kita. Namun khusus Ramadan, Allah mewajibkan kita seluruhnya. Karena apa? Ini adalah syahrul Quran. Ini adalah bulannya Al-Quran itu diturunkan. Ada yang menarik, Ustaz, bahwa mendengar dari penjelasan Ustadz tadi, Dr. Sahrial, bahwa jadi yang perlu kita pahami itu bahwa puasa ini sebenarnya ada sebelum Nabi Muhammad gitu ya, Ustaz? Iya. Puasanya. Tapi cara untuk melaksanakannya itu berbeda mungkin ya. Iya. Dan sekarang yang kita yang kita laksanakan sekarang ini adalah puasa-puasa yang bagaimana mengikuti Nabi Muhammad itu ya, Ustaz. Iya, jadi puasa atau ada perbedaan gitu, Ustaz, antara puasa yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad dengan puasa-puasa umat terdahulunya gitu, Ustaz. Yang jelas Nabi Muhammad SAW mengajarkan pembentukan karakter ya. Itu lebih kepada yang dikehendaki puasa itu adalah pembentukan karakter. Karena bukan cuma menahan laparnya, tapi sebenarnya menahan daripada mulut kotornya, menahan daripada buruk tangannya atau dan lain sebagainya. Jadi ketika orang sudah terbiasa menjaga mulut kotornya, terbiasa menahan rakusnya, nah itulah yang dikehendaki puasa pada yang kita laksanakan ini, khususnya pada umat Nabi Muhammad SAW. Misalkan sebagai contoh orang Yahudi, dia menghormati puasa, menghormati 10 Muharram, mereka berpuasa. Jadi dia puasa itu karena penghormatan kepada khususnya kepada Nabi Musa alaihissalam, karena mereka
berpuasa. Nabi pun mensunahkan kan puasa pada 10 Muharram. Kata Nabi apa? Kita lebih berhak daripada mereka. Karena Nabi Musa adalah di antara para nabi Allah. Baik, jadi itu tadi mengenai jadi puasa itu sebenarnya sudah ada puasanya ya, Dr. Syahrial ya. Sudah ada sejak sebelum dari Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, sekarang saya ke Dr. Syahrial. Ini Dr. Syahrial, puasa ini kan seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Awad tadi, baik selain kaum muslimin ada juga puasa. Nah, menurut Ustadz Dr. Syahrial sendiri, apakah ada hubungannya antara, kita kan di Indonesia ini itu bermacam-macam agama tuh. Apakah ada keuntungan atau hubungan puasa yang dijalankan oleh orang muslim itu dengan hubungan toleransi itu dalam umat beragama? Bagaimana menurut sudut pandang Dr. Syahrial sendiri? Oke, terima kasih Ustadz Zubair menyambung penjelasan dari Ustadz Awad ya. Kalau kita tinjau secara historis, maka umat Islam khususnya sudah melakukan puasa Ramadan ya itu sekitar 1444 kali ya, sesuai dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah kan sekitar 1444 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Jadi turunkannya Al-Quran, kemudian Allah menyuruh kita berpuasa, wabil khusus kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada umat Islam ya. Selain itu juga telah dilakukan puasa itu oleh umat-umat Nabi terdahulu ya. Kalau kita tinjau dari perspektif kesehatan, puasa itu memberikan manfaat bagi kita dari segi kesehatan. Kemudian dari segi keimanan juga, ketakwaan meningkat ya. Jadi Allah ingin meningkatkan keimanan, ketakwaan kita dengan salah satunya berpuasa. Jadi puasa ini outcome-nya atau ketercapaiannya ialah menjadi insan yang berimtak ya, beriman dan bertakwa untuk menghadapi 11 bulan berikutnya setelah Ramadan kan. Setelah Ramadan berarti Syawal dan seterusnya. Kemudian terkait korelasi atau hubungan ya dengan toleransi tadi ya. Jadi Ramadan ini mengajarkan kita bahwa lakum dinukum waliyadin ya. Jadi bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kita senantiasa menghormati apa-apa yang kiranya dilakukan oleh umat lain ya, termasuk misalkan sebelumnya ada nyepi dan sebagainya, dan begitupun umat lain ya harus menghormati juga terkait dengan bulan puasa ini, karena kita yang melaksanakan kan, jadi saling menghormati lah seperti itu. Jadi ada begitu banyak sebenarnya keutamaan, keuntungan dari melaksanakan puasa ya Ustaz, bukan hanya dari kita kita pandang dari sudut toleransi. Jadi puasa itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dari berbagai macam aspek kehidupannya, baik dari segi sudut pandang kesehatan, sudut pandang pendidikan moral, karakter, kejiwaan dan sebagainya. Ada begitu banyak sebenarnya ya keutamaannya Ustaz. Jadi kalau menurut Ustadz Awad sendiri, bagaimana tuh Ustadz keutamaan dari puasa itu sendiri dipandang dari berbagai perspektif itu Ustadz? Bulan Ramadan juga disebutkan Syahrul Masakin. Jadi bulannya orang miskin, di mana orang-orang yang memiliki kelebihan harta, dia disunnahkan untuk membukakan orang berpuasa. Artinya adalah bukan cuma orang kaya yang dia bukakan puasa, tapi sebenarnya lebih kepada orang-orang miskin. Bahwa bulan ini adalah bulannya kedermawanan. Karena disitulah letaknya bahwa Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan kaum yang di bawah garis kemiskinan khususnya. Inilah bulan di mana orang-orang kaya berlomba-lomba untuk bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Karena bulan ini mengandung keberkahan dan dilipat gandakan pahala dibanding pahala
di bulan yang lainnya. Yang kedua, di bulan ini selain dia adalah Syahrul Masakin, di sini sebutkan juga bahwa bulan ini adalah Syahrul Musamah. Syahrul Musamah itu adalah Al-Musawah. Syahrul Musawah itu adalah bulannya persamaan hak manusia. Karena apa? Allah tidak membeda-bedakan manusia. Puasanya semua, mau miskin mau kaya dia puasa. Mau rakyat pemimpin dia berpuasa. Mau tua mau muda dia puasa. Namun ada beberapa kondisi yang dia tidak diperkenankan tidak puasa. Tapi jelas bahwa puasa mengajarkan kita bahwa orang kaya pun berpuasa dan dia pun berbuka, sama derajatnya dengan orang-orang miskin. Artinya apa? Jangan meninggikan derajatmu. Jadi puasa ini sebagai, bisa dikatakan sebagai penyetaraan, bisa gitu ya Ustaz? Baik itu Mengajarkan persamaan manusia. mengajarkan persamaan manusia. Kalau dari sudut pandang Dr. Syahrial itu sendiri bagaimana terkait keutamaan Ramadan itu sendiri, baik dilihat dari berbagai perspektif? Ya, khususnya dalam pendidikan karakter ya, aspek pendidikan, ada suatu pernyataan lebih baik berkata baik atau diam. Nah, itu esensi dari puasa ini. Jadi lebih baik kita berkata-kata baik, berkata-kata jujur, berkata-kata benar, atau kita diam sama sekali, daripada kita melontarkan kata-kata yang tidak benar atau menyakiti hati siapapun. Nah, itu adalah salah satu esensi atau makna dari kita melakukan puasa juga. Jadi kalau ditinjau dari perspektif kesehatan tadi, puasa itu menyehatkan badan ya, kemudian dari segi pendidikan pembentukan karakter ya. Jadi hampir semua lini atau katakanlah semua lini itu ada manfaat atau ada ibrah dari puasa itu sendiri yang akhirnya akan membentuk insan atau manusia menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan tidak hanya di puasa saja, tidak hanya di Idul Fitri saja kita menjadi fitri, suci atau fitrah, namun di 11 bulan berikutnya kita juga harus seperti itu. Ya. Puasa mengajarkan kita on time atau tepat waktu sholat, kemudian berbuka dan sebagainya. Itu adalah esensi-esensi dari Ramadan ini, seperti itu. Jadi bulan puasa ini banyak keutamaannya, banyak keberkahannya, yang mana bulan puasa ini atau bulan Ramadan lah, bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah dan sebagainya. Nah, tetapi dibalik dari itu, Ustaz, dibalik dari itu, apakah ada mungkin, ini untuk informatif ya Ustaz ya, Ustaz Awad, Ustaz Syahrial, terkait peristiwa apa saja sih sebenarnya yang terjadi pada bulan Ramadan ini sehingga dikatakan bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat suci, bulan yang sangat utama banget. Jadi bagaimana sih peristiwa apa sih sebenarnya? Jadi yang pertama dan yang paling utama dari semua pembicaraan tadi adalah bahwa keberkahan itu karena Al-Quran diturunkan pada bulan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran dan itu menjadi hudal linnas, petunjuk manusia. Artinya ini adalah sebenarnya bulan kegembiraan. Karena manusia dengan akalnya dia tidak mampu memahami kebenaran. Dengan hatinya belum tentu dia mampu menuju kebenaran. Tapi dengan Al-Quran itu dipastikan adalah pasti menuju kebenaran. Nah, menurut Dr. Syahrial, Ustaz Syahrial, bagaimana cara kita untuk lebih menghormati peristiwa turunnya Al-Quran itu saja? Itu peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut apa, Ustaz? Apanya? Nuzulul Quran. Itu bagaimana cara kita menghormati nuzulul Quran itu, Dr. Syahrial? Oke, cara kita ya kita senantiasa membaca Al-Quran, kemudian senantiasa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cara kita untuk benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai guidance kita, sebagai pedoman kita. Kita implementasi. Jadi apapun berpedoman pada Al-Quran, ya, apapun itu. Seperti itu. Karena tata kehidupan
kita selaku manusia dan seterusnya itu ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan pedoman kita dari kita lahir sampai dengan kita meninggal nantinya. Nah, jadi Al-Quran ialah pedoman kita. Kita kaitkan secara historis lagi, selain turunnya Al-Quran atau dikenal dengan peristiwa nuzulul Quran ya tadi, ada juga peristiwa Lailatul Qadar ya, yang mana untuk tanggalnya biasanya ganjil 21, 23, 25, 27 dan seterusnya, dan itu ada dalilnya ya. Nah, jadi banyak peristiwa-peristiwa Islami yang terjadi selama bulan Ramadan ini. Jadi tanggal 1 sampai dengan akhir Ramadan ini ialah bulan atau hari-hari yang penuh dengan keberkahan, seperti itu. Baik, itu tadi terkait pembahasan kita mengenai esensi dari Ramadan itu sendiri, keutamaan sejarah Ramadan, keutamaan Ramadan, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Mungkin terakhir Ustadz Awad dan Ustadz Syahrial. Pertama Ustadz Awad dulu, mungkin closing statement kita untuk diskusi hari ini bagaimana? Silakan closing statementnya Ustadz Awad. Yang pertama, puasa adalah mengajarkan kita pola hidup yang terbaik. Dengan pola hidup yang Al-Quran ajarkan, bahwa terciptalah generasi-generasi manusia yang unggul, manusia-manusia yang tidak terbuai dengan hawa nafsunya, tidak terperdaya dengan keinginan-keinginan besarnya, sehingga yang ada adalah sebuah kemaslahatan dalam pikirnya. Yang kedua adalah bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat berkah, karena Al-Quran diturunkan pada bulan itu, maka kita harus mengambil keberkahannya dengan apa? Perbanyaklah baca Quran dan mentadabbur Al-Quran, karena disitulah letak keberkahannya. Allahu a'lam. Itu tadi closing statement dari Ustadz Awad. Sekarang kita beralih ke Ustadz Syahrial. Silakan Ustadz untuk closing statement pada diskusi kita kali ini. Ya, terima kasih Ustadz Zubair. Jadi closing statementnya ialah mari kita manfaatkan sebaik-baiknya momentum Ramadan ini, kita maksimalkan setiap harinya dari awal Ramadan ya, dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 30 Ramadan. Kemudian senantiasa kita membaca Quran, kemudian menjalankan sholat dengan tepat waktu, plus sholat-sholat sunnah lainnya, yakni yang mengiringi sholat wajib kan ialah sholat muakkad ya, misal dari ba'da isya ya, ba'diyah isya, kemudian qobliyah subuh ya, kemudian ba'diyah qobliyah dan ba'diyah zuhur ya, kemudian ba'diyah maghrib ya. Kemudian setiap kali kita masuk masjid juga kita sholat tahiyatul masjid. Kemudian waktu-waktu pagi ya kita bisa sholat duha, dan malam sholat tahajud ya. Kemudian setelah subuh biasanya sekitar pukul 6-an ya, atau kurang lebih kita sholat syuruk ya, dan seterusnya. Sholat sunnah itu kita tingkatkan, karena itu insya Allah akan menambah pahala-pahala kita, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Kemudian kita tingkatkan kesabaran kita di bulan Ramadan, kesyukuran kita di bulan Ramadan, dan keikhlasan kita di bulan Ramadan. Mungkin itu closing statement dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi closing statement dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Tulak ke kebun menanam kacang, kacang tumbuh jadi kecambah. Mumpung umur kita masih panjang, ayolah kasih kita rajin beribadah. Demikian Nun TV edisi Ramadan kali ini. Kita ketemu di edisi Dan Ramadan sehat pian. berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.